Cerita bela diri. Pagoda Emas Pancer 325. Novel fiksi silat dan sastra. Bersama suara serak, cerita dilanjut. Saat Xiao Nunu dan Jiang Zixue melangkah ke gerbang istana, napas yang telah lama dicuri menyerbu ke arah mereka. Bagian dalam istana pemakaman surga sangat luas. Ada banyak ruang di dalam. Keduanya berjalan di sepanjang koridor istana, dengan pilar-pilar besar di kedua sisinya. Aku ingin tahu di mana teknik pemakaman surga disembunyikan. Xiao Nunu bergumam pada dirinya sendiri. Jiang Zixue juga melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, pilar-pilar istana di kedua sisi aula tiba-tiba menyala. Bas, bas, bas. Fluktuasi kekuatan spiritual misterius muncul, dan Xiao Nunu sedikit mengernyit, menunjukkan ekspresi waspada. Saya melihat tulisan rahasia kuno muncul di setiap pilar istana. Segera setelah itu, untaian cahaya rune yang tak terhitung jumlahnya meledak keluar dari pilar-pilar istana, lalu berkumpul di langit di atas pusat istana, dan kemudian mengembun menjadi bola cahaya ilusi. Kalian berdua yang datang ke istana pemakaman surgaku ditakdirkan untuk menjadi kaisar pemakaman surga kunoku. Bola cahaya itu menyala seperti bola api keemasan dan memancarkan suara yang dalam. Mengubur kaisar kuno. Mendengar nama ini, Xiao Nunu dan Jiang Zixue saling berpandangan dan melihat sedikit keterkejutan di mata masing-masing. Sungguh gelar yang mendominasi. Dua anak kecil, siapa nama kalian? Lanjut pihak lainnya. Namaku Xiao Nunu, dan aku berasal dari Dahusu. Orang di sebelahku adalah Jiang Zixue, murid Dameng Yunfeng. Aku harap aku tidak mengganggumu dengan datang ke sini hari ini. Xiao Nunu menatap bola cahaya itu, menggenggam tangannya sedikit, dan tampak rendah hati dan baik hati. Jiang Zixue juga mengikuti dan memberi hormat. Junior Jiang Zixue, senang bertemu denganmu senior. Xiao Nunu, Jiang Zixue. Ya, memang takdir bahwa kamu memiliki kemampuan untuk masuk ke sini. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Mendengar ini, kewaspadaan Xiao Nunu sedikit mereda. Dia bertanya, Kaisar kuno senior, apakah ini seberkas jiwa abadi Anda? Kaisar kuno Zhang Tian menjawab, itu bahkan bukan jiwa abadi, itu hanya seberkas kesadaran spiritual saya. Xiao Nunu sedikit terkejut. Apakah kau kesini untuk mencari seni pemakaman langit? Tanya Kaisar kuno pemakaman langit. Ya, Xiao Nunu mengangguk. Permisi, Kaisar kuno senior, di mana seni pemakaman surga? Ada di sini. Ada di sini. Xiao Nunu melihat sekeliling lagi. Maafkan kebodohanku. Aku tidak menemukan jejak seni pemakaman surga. Tidak usah terburu-buru. Sebelum itu, aku ingin menjelaskan satu hal kepadamu. Senior, tolong bicara. Seni pemakaman surga memang dipersiapkan untuk mereka yang sudah ditakdirkan. Namun, kamu tidak bisa mendapatkan seni peri kuno ini hanya dengan datang ke sini, karena itu perlu dipahami sendiri. Kaisar kuno pemakaman surga menjawab. Belajar sendiri. Sedikit keterkejutan terpancar di mata Xiao Nunu. Benar sekali, aku memberimu dua pilihan. Pertama, pilih keterampilan abadi lainnya dan kemudian pergi dari sini. Meskipun keterampilan abadi ini tidak sebagus seni pemakaman surga, itu juga tidak buruk. Kedua, pilih untuk memahami seni pemakaman surga sendiri, tetapi kemungkinan besar kamu akan kembali dengan tangan kosong. Kata Kaisar kuno pemakaman surga. Xiao Nunu sama sekali tidak ragu, dia menjawab tanpa berpikir. Karena aku harus memilih, maka pilihlah yang terbaik. Aku memilih untuk memahami seni pemakaman surga. Kemudian Kaisar kuno Zhang Tian bertanya. Jika kamu gagal, perjalananmu akan sia-sia. Xiao Nunu berkata dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu aku juga menerimanya. Bagaimana denganmu, gadis kecil? Kaisar kuno Zhang Tian bertanya pada Jiang Zixue. Jiang Zixue ragu sejenak dan berkata, aku akan memilih keterampilan lain. Xiao Nunu menatapnya dengan bingung. Mengapa kamu tidak memilih teknik pemakaman surga? Jiang Zixue menjawab, jika kamu berhasil, tidak apa-apa. Jika kamu gagal, maka setidaknya kita telah memperoleh keterampilan peri. Aku akan mengajarimu saat itu, dan perjalananmu tidak akan sia-sia. Kita masing-masing memilih satu, dan kita tidak akan menderita kerugian apapun.
Xiao Nunu tidak bisa menahan tawa. Pihak lain sebenarnya memikirkan hal ini. Kamu sangat pintar, kata Xiao Nunu sambil tersenyum. Saya tidak bodoh, kata Jiang Zixue. Xiao Nunu tersenyum. Pikiran Jiang Zixue selalu sederhana, karena pengalamannya sangat sedikit. Saat masih kecil, dia hanya memikirkan bagaimana cara mengisi perutnya. Setelah bergabung dengan Dameng Yunfeng, dia memikirkan bagaimana cara berlatih keras. Perlakukan orang-orang penting dengan seluruh kekuatan Anda dan lindungi mereka. Perlakukan musuhmu tanpa belas kasihan. Kepribadiannya yang lugas terkadang membuatnya menjadi impulsif. Namun sebenarnya otaknya masih sangat berguna. Xiao Nunu memilih teknik pemakaman surga dan dia memilih keterampilan peri lainnya, sehingga mereka memiliki jaminan minimum. Senior Gudi, kami telah menentukan pilihan, kata Xiao Nunu. Apakah kamu yakin tidak akan menyesalinya? Junior tidak akan menyesalinya. Baiklah. Saat kata-kata itu jatuh, sebuah lingkaran cahaya muncul di depan Xiao Nunu dan Jiang Zixue. Di lingkaran cahaya di depan Xiao Nunu, ada dua karakter kuno Zhangtian yang ditulis dengan huruf besar. Di lingkaran cahaya di depan Jiang Zixue, kata-kata Zhan Xian tertulis. Di sebelah kiri adalah seni pemakaman surga, dan di sebelah kanan adalah seni pemenggalan kepala abadi. Ini adalah pilihan kalian masing-masing, kata Kaisar kuno pemakaman surga. Xiao Nunu dan Jiang Zixue melangkah maju tanpa ragu-ragu dan melangkah ke lingkaran cahaya masing-masing. Seketika itu juga, mereka berdua duduk di lubang itu secara bersamaan. Bas! Detik berikutnya, cahaya terang dilepaskan dari lubang itu pada saat yang sama. Xiao Nunu tiba-tiba merasakan dunia berputar, dan kemudian kesadarannya ditarik ke dunia yang benar-benar baru. Di mana tempat ini? Xiao Nunu melirik lingkungan sekitarnya. Pada saat ini, dia muncul di medan perang yang sunyi. Ada asap dan debu di mana-mana, dan di tengah medan perang kuno ini berdiri sebuah prasasti batu besar. Prasasti batu itu tingginya sekitar 100 kaki, penuh dengan tanda-tanda berbintik dan berbagai tulisan rahasia kuno. Ini adalah monumen pemakaman surga. Teknik pemakaman surga yang kamu cari tercatat di monumen ini. Suara Kaisar kuno pemakaman surga terdengar di telinga Xiao Nunu. Monumen pemakaman surga, gumam Xiao Nunu. Ia berjalan ke depan prasasti batu dan melihat tanda-tanda kuno di atasnya dengan ekspresi serius. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh permukaan prasasti itu, lalu tulisan rune di atasnya pun menyala. Cahaya melintas di mata Xiao Nunu. Sungguh kekuatan rune yang dahsyat. Mungkinkah rahasia teknik pemakaman surga tersembunyi di dalam rune-rune ini? Xiao Nunu segera tidak membuang kata-kata lagi. Dia duduk di depan monumen pemakaman surga dan mulai memahami prinsip-prinsip mendalam Taoisme yang terkandung di dalamnya. Medan perang domain kekaisaran. Sisi lain, di dalam lembah dengan suasana yang aneh. Suasana di lembah itu tidak hanya menyeramkan, tetapi juga diselimuti kabut. Semua pohon kering dan tak berdaun. Dari kejauhan, tampak seperti sekelompok setan dan monster yang sedang menari. Di bagian terdalam lembah, di atas altar kuno, ada tumpukan tengkorak manusia. Dan di tengah-tengah altar itu ada genangan darah suram, yang memancarkan darah merah tua. Di dalam kolam darah, ada sesosok yang berdiri. Tepatnya, itu bukan lagi seseorang, melainkan Mahyiyat berdarah. Qin Nianxin, Shen Wei, Li Yuan, Fu Bingxin dan murid-murid kuil raksasa lainnya berdiri di dekat kolam darah. Ekspresi semua orang sangat serius. Karena mahyiyat darah yang dimurnikan di kolam darah tidak lain adalah putra suci kuil raksasa, Duan Yin. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Qin Nianxin tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Sue Yingfeng, yang berdiri di depan beberapa orang, terkekeh. Jangan khawatir, itu akan segera selesai. Sue Yingfeng, yang ke-9 di peringkat surgawi. Dia adalah murid sekte Dewa Darah Baxingsu. Dia memancarkan aura gelap, dan di belakangnya, dia membawa kotak kayu persegi panjang. Kotak kayu itu panjangnya 2 meter dan lebarnya 1 meter. Kotak itu tidak hanya diikat dengan rantai besi, tetapi juga dijepit dengan jimat. Bentuknya seperti peti mahtei.
Setelah pertempuran dengan Istana Pemakaman Surga, Ji Wuyan dari Paviliun Citian dibunuh oleh Jiang Zixue, dan Duan Yin dari Istana Dewa Raksasa dibunuh oleh Xiao Nunu. Yang tidak seorang pun duga adalah bahwa Sui Yingfeng akan menyatukan badan fisik Duan Yin dan jiwa abadi Ji Wuyan untuk memurnikan mereka menjadi mahyiyat berdarah. Sampai hari ini, beberapa hari telah berlalu. Orang-orang di kuil raksasa jelas mulai sedikit tidak sabar menunggu. Akan segera siap. Karya agungku yang sempurna, kata Sui Yingfeng sambil tersenyum aneh. Bang! Tiba-tiba, suara guntur yang memekakkan telinga meledak di atas lembah. Segera setelah itu, Sui Yingfeng membentuk segel dengan tangannya dan berturut-turut mengeluarkan beberapa rune berwarna darah yang menyatu dengan mahyiyat berdarah itu. Kemudian, angin kencang bertiup di lembah, dan darah di kolam darah Haiyin mulai mendidih dengan hebat. Semua orang di kuil raksasa tiba-tiba merasakan hawa dingin merasuki jiwa mereka. Duar, bumi berguncang dan angin serta awan berubah warna. Satu demi satu, kekuatan guntur dan kilat berkumpul di atas lembah, dan cahaya darah yang mengerikan yang tak terhitung jumlahnya menembus bumi dan melesat ke langit. Melihat pemandangan aneh di hadapan mereka, semua orang di kuil raksasa merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka dan merasa tidak nyaman. Lihatlah kakak senior Duan Yin. Pada saat ini, seorang murid kuil raksasa berseru. Mata semua orang beralih dari fenomena aneh di langit kembali ke genangan darah. Aku melihat mahyiyat berdarah itu perlahan melayang dari kolam darah yang mengerikan itu. Mahyiyat itu melayang di udara, dengan ribuan benang energi darah yang melekat di sekujur badannya, seperti serangkaian larangan kuno. Yang menyebabkan fenomena aneh ini adalah Raja Mahyiyat Darah. Qin Nianxin mengepalkan tangannya rata-rat, ekspresinya sangat serius. Hehe, ya, ini adalah Raja Mahyiyat Darah. Senyum Sui Yingfeng menjadi lebih menyeramkan. Semua kekuatan di kolam darah yang mengerikan ini telah diserap olehnya, dan kultivasinya akan jauh melampaui masa lalu. Saat dia mengatakan itu, Sui Yingfeng membentuk segel lagi, bergumam pada dirinya sendiri. Baptisan bulan darah. Raja Mahyiyat bangkit. Bang! Bulan darah aneh tiba-tiba muncul di kehampaan. Dengan bulan darah sebagai pusatnya, sebuah roda formasi yang megah terbentang. Bulan darah dan mahyiyat darah di bawah menghasilkan resonansi, dan kemudian semua energi darah yang meresap ke langit dan bumi menembus ke dalam badan mahyiyat darah. Bersamaan dengan kebangkitan roh jahat yang belum pernah terjadi sebelumnya, tiba-tiba ia membuka matanya, dan pupilnya dipenuhi dengan niat membunuh. Aku kembali. Suara mahyiyat darah itu tampaknya didengar oleh semua orang di seberang jurang. Ia mengangkat lengannya, lalu mengepalkan tinjunya, dan sepasang sayap darah besar membentang dari belakangnya. Pada saat ini, ia tampak seperti hantu atau iblis yang memasuki dunia. Kali ini, aku akan membunuh kalian semua. Duar. Satu demi satu, sinar cahaya merah darah meletus dari belakangnya. Gunung-gunung reruntuh dan bumi retak, dunia berguncang, dan altar di bawahnya langsung berubah menjadi reruntuhan. Semua orang di kuil raksasa mundur satu demi satu. Pada saat ini, mereka bahkan tidak tahu apakah pihak lain adalah Duan Yin atau Ji Wuyan. Dengan kata lain, pihak lain adalah gabungan keduanya. Negeri Dongeng 9 Provinsi. Daerah antara Daozu dan Beixiaozu. Ini adalah kota utama dari dua aliansi negara besar Daozu dan Beixiaozu. Sebentar lagi, kota utama kita akan selesai. Ya, aku ingin tahu bagaimana keadaan pemimpin aliansi Xiao dan yang lainnya di medan perang wilayah kekaisaran. Aku juga tidak tahu. Konon pertempuran di medan perang wilayah kekaisaran kali ini sangat sengit. Banyak sekte dan pasukan yang terkubur di laut wilayah kekaisaran bahkan sebelum mereka memasuki medan perang wilayah kekaisaran. Apakah ini sangat tragis? Ya, beberapa sekte dan keluarga bahkan keluar dengan kekuatan penuh, berpikir untuk membuat gebrakan besar di medan perang wilayah kekaisaran, tetapi mereka tidak menyangka semuanya akan mati di laut. Di menara kota yang megah, Xuan Wang, Yu Xiao, Zhou Chang, Feng Jiu dan para pemimpin senior aliansi negara lainnya berkumpul bersama untuk mengobrol. Karena kebutuhan untuk membangun kota utama aliansi, aliansi negara tidak mengirim terlalu banyak pengikut sekte ke medan perang kekaisaran.
Sekarang kota utama aliansi hampir rampung, semua orang membicarakan medan perang di wilayah kekaisaran. Sementara mereka merindukannya, mereka juga khawatir tentang lingkungan berbahaya di sana. Pada saat ini, suara gugup tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. Waspadalah, seseorang telah memasuki wilayah aliansi. Itu adalah suara Su Liang, penguasa Jianghe, yang bergegas mendatangi kerumunan. Mendengar ini, ekspresi Xuan Wang, Yu Xiao dan yang lainnya semuanya berubah. "Siapa itu?" tanya Xuan Wang. "Saya belum tahu, saya hanya bisa merasakan auranya sangat kuat," kata Su Liang. "Cepat, aktifkan formasi pertahanan," kata Xuan Wang lagi. Semua orang bereaksi cepat, dan satu demi satu formasi segera diaktifkan. Namun, yang tidak terduga adalah auranya masih mendekati sisi ini. Tidak bagus. Formasi pertahanan tidak bisa menghentikan orang-orang yang datang. Apa? Mungkinkah itu orang kuat di alam kaisar abadi? Cepat, semuanya bersiap untuk pertempuran. Orang-orang di aliansi negara bagian tidak bisa menahan kepanikan, dan banyak murid bersiap untuk pertempuran. Bas! Sesaat kemudian, sebuah sosok besar muncul di kehampaan. Sosok itu sama menakutkannya dengan gunung. Bang! Kaki pihak lain mendarat di tanah, langsung mengguncang tanah dan memercikkan banyak debu. Bersamaan dengan itu, terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan semua orang di aliansi negara terguncang hingga tidak dapat berdiri tegak. Ketika mereka melihat sosok yang mengerikan itu dengan jelas, aliansi negara merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh dan wajah mereka menjadi pucat. Apa yang muncul di hadapan semua orang adalah seekor katak iblis berdarah biru. Ia memancarkan cahaya dingin samar di sekujur badannya, dan setiap inci badannya membawa daya jerai yang kuat, terutama kelenjar raciun di punggungnya, yang sangat aneh. Raja Katak Iblis berusia 10.000 tahun. Mata Feng Jiu membelalak, buku-buku jarinya berderak. Monster super ganas yang telah mencapai level sempurna dari Kaisar Abadi. Apa? Xuan Wang, Yu Xiao, Su Liang dan yang lainnya di sampingnya semua memiliki pikiran kosong. Alam Kaisar Abadi, beberapa kata ini cukup menakutkan. Kata sempurna di akhir membuat mereka merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Tidak heran formasi aliansi provinsi tidak ada apa-apanya. Bagaimana mereka bisa menghentikan binatang raksasa super yang telah mencapai kesempurnaan alam Kaisar Abadi? Untuk sesaat, ruang itu tampak diam, dan semua orang di aliansi negara tidak berani bergerak. Dalam menghadapi keberadaan yang begitu menakutkan, perlawanan apapun akan sia-sia, dan serangan balik apapun akan menjadi pucat dan tidak berdaya. Meskipun aku tidak tahu mengapa pihak lain muncul di sini, tetapi aliansi negara. Aku khawatir ini sudah berakhir. Semuanya, apakah ini aliansi provinsi antara Daozu dan Beixiaozu? Pada saat ini, sebuah suara mencapai telinga semua orang. Xuan Wang, Yu Xiao, Feng Jiu dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka dan menemukan ada sosok muda berdiri di belakang Raja Katak Iblis 10.000 tahun. Semua orang di aliansi negara terkejut dan semua melihat ke belakang Raja Katak Iblis 10.000 tahun, hanya melihat seorang pemuda berdiri di sana. Pria ini tinggi dan kuat, dengan punggung lebar dan lengan kuat, dan terlihat sangat kekar. Xuan Wang, Yu Xiao, Feng Jiu dan yang lainnya menjadi semakin gelisah karena orang ini juga seorang kaisar abadi. "Tuan, ini adalah aliansi provinsi." Zhou Chang, penguasa istana surga terbakar, berkata dengan hati-hati. "Hei, kalau begitu aku sudah menemukan tempat yang tepat." Pria itu terbang dan mendarat dengan mantap di tembok kota. Orang-orang di aliansi negara menjadi lebih waspada. Yu Xiao bertanya, "Aku ingin tahu apa yang membawa pria ini ke sini. Apa maksudmu dengan pria sejati atau bukan? Panggil saja aku Xiaowan." "Xiaowan." Beberapa orang saling memandang. Pihak lain terus memperkenalkan dirinya. "Namaku Wanyan Yi, aku datang ke sini dari medan perang domain kekaisaran dengan kodok tua ini." Wanyan Yi. Mendengar nama ini, tetua Feng Jiu menunjukkan ekspresi bingung di wajahnya. Ia bertanya, "Permisi, apakah Anda Wanyan Yi yang berada di peringkat Raja Surgawi 9 Provinsia peringkat Surgawi?" "Wah, Anda pernah mendengar tentang saya. Apakah saya begitu terkenal?" Mata Wanyan Yi berbinar. Semua orang bahkan lebih terkejut lagi.
Dia benar-benar salah satu yang kuat di peringkat surgawi. Ahem, apakah ada orang bernama Xuan Wang, Yu Xiao, Zhou Chang, dan Feng Jiu di antara kalian? Hati beberapa orang menegang. Bukankah semua orang yang dicari pihak lain ada di sini? Apa yang ingin dilakukan pihak lainnya? Namaku Xuan Wang. Namaku Yu Xiao. Namaku Zhou Chang. Namaku Feng Jiu. Oh, apakah kalian semua di sini? Bagus, bagus, bagus. Wan Yanyi berkata, kalau begitu, kalian semua. Yu Xiao bertanya dengan sedikit gugup, Tuan, Anda datang ke sini khusus untuk mencari kami. Saya ingin tahu apa yang bisa membawa Anda. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Kodok tua dan saya di sini hanya untuk menjalankan tugas. Saat dia mengatakan itu, Wan Yanyi mengeluarkan setumpuk kantong penyimpanan. Ini, benda-benda ini dikirim oleh Tuan Xiao Nunu. Semua orang di aliansi negara terkejut. Xuan Wang, Yu Xiao dan yang lainnya saling berpandangan, ekspresi mereka semakin terkejut. Saya melihat berbagai macam tas penyimpanan yang dibuat dengan indah bertumpuk di hadapan saya, tersusun seperti gunung kecil. Dikirim oleh pemimpin aliansi Xiao Nunu. Zhou Chang tidak dapat mempercayainya. Anda harus tahu bahwa orang di depan Anda adalah anggota peringkat surgawi dan orang kuat di tingkat kaisar abadi-abadi. Raja Katak Iblis berusia 10.000 tahun di belakangnya adalah monster tak tertandingi yang telah mencapai tingkat sempurna dari kaisar abadi. Dan pihak lainnya benar-benar mengatakan bahwa dia datang ke sini hanya untuk menjalankan tugas. Ini kedengarannya terlalu sulit dipercaya. Banyak murid dari aliansi negara di belakang juga terkejut. Apakah itu sesuatu yang dikirim oleh pemimpin aliansi Xiao? Tidak perlu panik. Tidak mungkin. Dia benar-benar meminta Kaisar Abadi untuk menjalankan tugas. Wow, aku belum pernah melihat hal seperti itu dalam hidupku. Semua orang menghela napas lega, dan kewaspadaan batin mereka juga jauh lebih tenang. Ini adalah barang rampasan yang diperoleh Tuan Xiao Nunu di medan perang wilayah kekaisaran. Dia memintaku untuk mengirimkannya kepadamu. Awalnya aku ingin membantumu memilahnya di jalan, tetapi barangnya terlalu banyak. Aku menghabiskan banyak waktu dan pikiranku menjadi kewalahan. Jadi, luangkan waktu untuk menghitungnya perlahan-lahan. Wan Yanyi melanjutkan. Semua orang saling berpandangan dengan bingung, dan mereka masih belum pulih dari keterkejutannya. Feng Jiu melangkah maju, mengambil sebuah kantong penyimpanan dengan santai, mengamatinya dengan indera spiritualnya, lalu mengeluarkan sebuah senjata ajaib berupa manik-manik bundar. Ini adalah senjata abadi super tingkat 9. Feng Jiu menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Xuan Wang, Zhou Chang, Su Liang dan yang lainnya juga merasakan sesak di hati mereka. Ambil saja secara acak dan itu akan menjadi senjata super abadi kelas 9. Apakah ini terlalu dibesar-besarkan? Tidak banyak artefak abadi dan senjata ajaib kelas 9. Aku menghitungnya saat aku datang ke sini, dan tampaknya hanya ada sekitar 20 atau 30 buah. Kata Wan Yanyi, sekitar 20 atau 30 potiong. Mata beberapa orang hampir terbelalak. Bagaimana Anda bisa menyebut ini tidak banyak? Namun, untungnya, senjata sihir tingkat 8 dan tingkat 9 tidak apa-apa. Ada ratusan yang tingkat 9 dan lebih dari 1000 yang tingkat 8. Jumlah ramuannya jauh lebih banyak. Pasti ada puluhan ribu ramuan dari semua ukuran yang dijumlahkan. Kalian para pengikut aliansi harus sedikit lebih berhati-hati saat mengambilnya. Banyak ramuan yang hanya dapat diambil oleh mereka yang berada di atas level Kaisar Abadi. Mereka yang berada di bawah level Raja Abadi akan mudah meledak dan mati jika mereka mengambilnya. Ya, ada juga buah abadi. Aku hampir lupa. Wan Yanyi mengeluarkan tas penyimpanan yang sangat indah dari tangannya seperti trik sulap. Ada lebih dari 5.000 buah peri di sini. Meskipun kekuatan spiritual buah peri lebih melimpah, kamu harus berhati-hati saat memakannya. Sebaiknya kamu membaginya dengan beberapa orang. Jangan serakah. Jika badanmu meledak, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Setelah mengatakan itu, Wan Yanyi melemparkan tas penyimpanan itu ke Xuan Wang yang paling dekat dengannya. Xuan Wang tanpa sadar menangkapnya dengan tangannya. Semua orang tercengang ketika mendengar ini. Menghadapi begitu banyak sumber daya di depan mereka, semua orang kewalahan. Ada lebih dari 30 artefak abadi super tingkat 9,
beberapa ratus artefak tingkat 9, lebih dari 1000 artefak tingkat 8, dan puluhan ribu ramuan dengan tingkat yang berbeda. Orang-orang di aliansi negara tiba-tiba merasa bahwa mereka tidak begitu peka terhadap angka. Satu-satunya hal yang mereka ingat selama seluruh proses adalah kata-kata Wan Yanyi seperti meledak dan Mahtei dan meledakkan badannya. Lalu, Tuan Wanyan itu. Zhou Chang hendak berbicara ketika dia disela oleh Wan Yanyi. Apa yang sedang kamu lakukan? Sudah ku bilang panggil saja aku Xiao Wan, tidakkah kamu menganggapku milikmu sendiri? Zhou Chang, Xuan Wang, Yu Xiao, Feng Jiu, Su Liang dan yang lainnya semua memiliki tanda tanya di mata mereka. Pihak lain menganggap remeh bahwa mereka adalah salah satu dari kami. Orang-orang yang tidak tahu akan berpikir bahwa Wan Yanyi sedang mencoba untuk naik ke aliansi provinsi. Bagaimana, Xiao Wan, bisakah kau memberi kami waktu untuk bersantai? Kata Feng Jiu. Baiklah, kalian lanjutkan saja urusan kalian. Aku akan jalan-jalan saja. Mungkin kalau aku tidak bisa bertahan di provinsi Changhai lagi, aku harus memindahkan seluruh keluargaku ke tempatmu. Wan Yanyi sama sekali tidak bersikap pendiam. Dia memang orang yang mudah bergaul dan langsung mulai jalan-jalan di sekitar kota utama aliansi itu. Sebaliknya, Raja Katak Iblis 10.000 tahun sedang berjongkok di luar kota dengan tatapan dingin. Ia ditipu oleh Wan Yanyi untuk datang ke sini, yang mengatakan bahwa ia terlalu kesepian untuk mengurus tugas sendirian dan bahwa ia berpikir untuk mencari teman di jalan. Sementara pihak lain terus berbicara, Raja Katak Iblis berusia 10.000 tahun mengikutinya. Tentu saja, Raja Katak Iblis 10.000 tahun tidak ingin datang sama sekali. Ia juga memiliki pikiran-pikirannya sendiri. Setelah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa Xiao Nunu bahkan dapat membunuh para penguasa alam kaisar yang kuat, mentalitas katak tua yang telah menjadi roh ini juga banyak berubah. Orang-orang seperti Xiao Nunu hanya bisa menjadi teman, bukan musuh. Wah, kodoknya besar sekali. Pada saat itu, terdengar suara yang jelas dan menyenangkan dari kejauhan. Hah! Raja Katak Iblis 10.000 tahun tiba-tiba merasa tidak senang. Ia benar-benar ingin memberitahu semua orang di dunia bahwa ia adalah Raja Katak Ajaib. Raja Katak Ajaib, bukan katak. Ying Ying, kamu bodoh. Ini bukan kodok, ini kodok ajaib berdarah biru, spesies kuno yang sangat kuat. Dilihat dari ukuran kodok ajaib berdarah biru ini, diperkirakan telah berlatih selama puluhan ribu tahun. Seharusnya itu adalah Raja Kodok Ajaib. Kemudian dua gadis juga datang ke sini. Itu adalah Yan Ying dan Ying Wei, putri Dewa Binatang. Keduanya semula berlatih secara menyendiri, namun karena semua formasi baru saja diaktifkan, maka suaranya agak keras, sehingga mereka pun merasa terganggu. Begitu kedua wanita itu tiba, mereka tertarik dengan ukuran besar Raja Katak Iblis 10.000 tahun. Mendengar bahwa akhirnya ada seseorang yang mengakui nilai barang itu, Raja Katak Iblis 10.000 tahun tak dapat menahan diri untuk mengangkat dagunya, matanya memperlihatkan sedikit kebanggaan. Benarkah? Ternyata latar belakangnya sangat bagus. Kupikir ukurannya hanya besar dan tidak terlalu kuat. Kata Yan Ying dengan suara rendah. Raja Katak Iblis 10.000 tahun menjadi tidak senang setelah mendengar ini, dan udara dingin keluar dari lubang hidungnya. Gadis kecil, apa yang baru saja kau katakan? Yan Ying terkejut, dan dia segera menutup mulutnya. Maafkan aku. Ying Wei juga segera mundur. Katak tua, apa yang kau lakukan? Wan Yanyi segera menoleh. Jangan menakuti gadis itu, jangan lupa ini wilayah kekuasaan Tuan Xiao Nunu. Xiao Nunu. Mata Yan Ying berbinar, dia buru-buru bertanya. Apakah kau kenal Xiao Nunu? Di mana dia sekarang? Wan Yanyi menjawab. Masih di medan perang wilayah kekaisaran. Dia meminta kita datang ke sini untuk melakukan sesuatu. Raja Katak Iblis 10.000 tahun juga segera bertanya. Apa hubunganmu dengan Xiao Nunu? Kakak Xiao Nunu adalah penyelamatku. Sedangkan Ying Ying, dia adalah adik perempuan Xiao Nunu yang paling berharga. Kakak Xiao Nunu memanjakannya. Raja Katak Iblis 10.000 tahun tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Ya dewa, semuanya sudah berakhir sekarang. Kalau saja Xiao Nunu tahu kalau dia baru saja bersikap jahat pada Yan Ying, apakah dia masih hidup? Adik kecil, apa yang sebenarnya ingin aku katakan tadi adalah kau benar.
Nada bicara Raja Katak Iblis 10.000 tahun langsung berubah selembut angin musim semi. Hah, Yan Ying bingung. Biasanya aku sangat rendah hati, jadi aku tidak memberi kesan pada orang lain bahwa aku sangat berkuasa. Oh, Yan Ying mengangguk dengan jujur. Dia takut kepada Raja Katak Iblis 10.000 tahun. Dan Raja Katak Iblis 10.000 tahun takut pada Xiao Nunu. Tidak ada pihak yang berani berbicara sembarangan. Kau memiliki fisik yang memiliki atribut kayu, kan? Tanya Raja Katak Iblis 10.000 tahun. Yan Ying masih tidak berani berbicara, tetapi hanya mengangguk kosong. Lihat, bukankah ini kebetulan? Aku kebetulan punya manik roh atribut kayu berusia 4.000 tahun, yang sangat cocok untukmu. Jika kau bisa menyerapnya sepenuhnya, kau setidaknya akan bisa mencapai kesempurnaan alam kaisar abadi di masa depan, dan bahkan memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam kaisar abadi-abadi. Saat dia berkata begitu, Raja Katak Iblis 10.000 tahun membentangkan telapak tangannya, dan manik roh yang memancarkan cahaya zamrud berwarna giok terbang ke arah Yan Ying. Yan Ying berdiri di sana dengan linglung. Apa-apaan ini? Mengapa pihak lain tiba-tiba memberiku harta yang begitu berharga? Wan Yan Yi juga tercengang oleh tindakan Raja Katak Iblis 10.000 tahun. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Katak tua, bukankah kamu memiliki atribut es? Dari mana mutiara roh milenium yang memiliki atribut kayu itu berasal? Mungkin gadis kecil ini dan aku ditakdirkan untuk bersama. Raja Katak Iblis 10.000 tahun berkata dengan nada lembut. Wan Yan Yi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol, sambil berpikir. Tuan, Anda layak menjadi monster tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Anda sangat licik. Yan Ying merasa bingung. Mata Ying Wei berbinar. Ini benar-benar manik spiritual berusia 1000 tahun bermutu tinggi. Ying Ying, cepat ambillah. Dengan benda ini, kultivasimu akan meroket. Tapi benda ini terlalu berharga, aku tidak berani menerimanya. Kata Ying Ying dengan suara rendah. Hei, kumpulkan. Kalau tidak, kodok tua ini mungkin tidak akan bisa bobo. Wan Yan Yi tertawa riang. Raja Katak Iblis 10.000 tahun melotot ke arah pihak lain, lalu berkata. Itu bukan barang berharga, kebetulan saja aku merasa itu sangat cocok untukmu. Terima kasih. Kau orang yang sangat baik, tidak, kau katak yang hebat. Yan Ying mengulurkan tangan kecilnya dan mengambil mutiara roh milenium di tangannya. Yan Ying merasa terbebani saat tiba-tiba menerima hadiah yang begitu berharga, tetapi dia langsung bersukacita saat membayangkan bahwa suatu hari dia akan mampu mencapai kesempurnaan alam kaisar abadi. Raja Katak Iblis 10.000 tahun menghela napas lega, dia akhirnya terselamatkan. Sayang sekali ia kehilangan mutiara spiritual berusia 1000 tahun yang berkualitas tinggi, dan hatinya berdarah. Meskipun itu adalah manik-manik spiritual yang dikaitkan dengan kayu, itu juga merupakan barang langka. Hei, kodok tua, kau hanya akan memberiku satu. Tidakkah kau mengerti bahwa siapapun yang melihatnya akan mendapat bagian? Kata Wan Yan Yi sambil tersenyum seperti budak. Mendengar ini, Ying Wei segera menatap Raja Katak Iblis 10.000 tahun dengan penuh semangat, wajahnya penuh antisipasi. Raja Katak Iblis 10.000 tahun sangat marah dan mengutuk Wan Yan Yi karena kepo. Sekalipun aku merasa tidak bahagia, aku tetap harus berpura-pura bahagia. Hahaha, tentu saja ada. Raja Katak Iblis 10.000 tahun memaksakan senyum dan menatap Ying Wei. Kau adalah fisik dewa binatang yang lahir dari naga Mahiat dan rubah langit berekor 4, kan? Ying Wei mengangguk berulang kali. Ya, ayahku adalah naga Mahiat, dan ibuku adalah rubah langit berekor 4. Kau menakjubkan. Kau bisa langsung tahu. Wan Yan Yi sedikit terkejut. Wow, kau cukup cakap, kodok tua. Raja Katak Iblis 10.000 tahun memutar matanya ke arah pihak lain, lalu merentangkan telapak tangannya dan melemparkan benda lain. Ini adalah darah berharga dari klan Katak Iblis darah biru milikku. Itu dapat sepenuhnya mengaktifkan garis keturunan dewa binatang di badanmu. Di masa depan, kecepatan kultivasimu tidak hanya akan meningkat secara signifikan, tetapi kekuatan garis keturunanmu juga akan melampaui orang tuamu. Seketika, setetes darah biru berharga terbang di depan Ying Wei. Mata Ying Wei berbinar dan dia sangat senang. Terima kasih, Yang Mulia Raja Katak Iblis.
Dia tidak malu seperti Yan Ying, dan dia menerima setetes darah berharga itu tanpa tekanan apapun. Kedua gadis itu saling berpandangan, keduanya dengan senyum di wajah mereka. Raja Katak Iblis berusia 10.000 tahun berada dalam kondisi yang sangat buruk sehingga dia ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Sudah cukup buruk bahwa dia ditipu oleh Wan Yanyi hingga mencapai kondisi ini, tetapi dalam waktu singkat, dia kehilangan 2 harta karun. Jika hadiahnya kualitasnya terlalu rendah, saya akan malu. Sekarang aku hanya bisa menangis sendirian. Di sisi lain, Xuan Wang, Yu Xiao, Feng Jiu dan yang lainnya juga sadar. Sumber daya ini sungguh terlalu melimpah. Xuan Wang terus menggelengkan kepalanya. Wan Yanyi, yang tidak jauh dari sana, juga menggelengkan kepalanya diam-diam. Bukankah itu kaya? Semua sumber daya ini adalah rampasan yang diperoleh dari para penguasa Provinsi Changhai. Mereka telah memasuki medan perang domain kekaisaran selama beberapa waktu dan telah memperoleh sesuatu yang kurang lebih. Dikombinasikan dengan latar belakang keluarga asli mereka, mereka tidak dapat mengatakan bahwa mereka kaya, tetapi mereka pasti kaya. Puluhan ribu pil dan ribuan senjata ajaib yang disebutkan Wan Yanyi tadi masih diremehkan. Kenyataannya, isinya jauh lebih kaya. Selain itu, ada banyak teknik bela diri, keterampilan rahasia, formasi, jimat, dan lainnya. Yang tidak terhitung jumlahnya. Beberapa orang yang sudah berangsur tenang kembali mengalihkan perhatian mereka ke Wan Yanyi. Terima kasih, anak muda Wan Yan, karena telah bersusah payah mengirimkan sumber daya ini kepada kami. Xuan Wang menangkupkan kedua tangannya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Yu Xiao, Zhou Chang, Su Liang, Feng Jiu dan yang lainnya juga memberi hormat dengan tinju. Wan Yanyi melambaikan tangannya. Sama-sama, pemimpinmu Xiao adalah kakak laki-lakiku. Sebagai adik laki-lakinya, bagaimana mungkin aku bisa mengatakan bahwa sulit bagiku untuk melakukan sesuatu untuknya? Kakak laki-laki. Beberapa orang saling memandang dengan heran. Seorang kaisar abadi benar-benar bersedia menjadi adik laki-laki Xiao Nunu. Tetapi sekali lagi, tidak aneh bila hal semacam ini terjadi pada Xiao Nunu. Baiklah, aku sudah mengantarkan barang-barangnya. Aku akan kembali ke medan perang di wilayah kekaisaran. Ingat apa yang kukatakan. Luangkan waktu kalian dengan beberapa pil dan bagikan buah abadi. Jangan biarkan badan kalian hancur oleh energi spiritual. Wan Yanyi juga mengingatkan mereka berulang kali. Semua orang mengangguk. Kami mengingatnya, jawab Yu Xiao. Ngomong-ngomong, teman muda Wan Yan, aku ingin bertanya, berapa tingkat kultivasi pemimpin aliansi Xiao saat ini? Xuan Wang tidak dapat menahan rasa ingin tahunya. Yang lainnya juga tampak penuh harap. Kebingungan utamanya adalah, pada level manakah Raja Katak Iblis 10.000 tahun dan orang-orang kuat di peringkat surgawi bisa datang untuk menjalankan tugas. Terlebih lagi, semua orang baru saja melihat bahwa alasan mengapa Raja Katak Iblis 10.000 tahun memberikan mutiara roh atribut kayu milenium dan darah berharga klan Katak Iblis darah biru kepada Yan Ying dan Ying Wei pasti karena wajah Xiao Nunu. Dengan kekuatannya yang sempurna setingkat kaisar abadi, mengapa ia peduli dengan pendapat 2 gadis kecil? Sekalipun Dewa Binatang ada di sini, dia harus menundukkan kepalanya dan memanggil Raja Katak Iblis dengan sebutan paman. Jadi semua orang menjadi semakin penasaran tentang kekuatan Xiao Nunu. Saat ini, dia seharusnya berada di tahap tengah kaisar abadi. Wan Yanyi menjawab sambil berpikir, berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Namun, bahkan jika itu adalah orang kuat di alam kaisar, dia bisa membunuhnya. Separuh kalimat pertama sudah mengejutkan semua orang, dan separuh kalimat kedua langsung membuat semua orang merasa seperti disambar petir, dan otak mereka berdengung. Apa? Alam kaisar? Beberapa orang membelalakkan mata mereka. Suasana yang akhirnya tenang segera diaduk oleh badai lagi. Apa konsep kerajaan kaisar? Tahukah Anda, Daozu dan Beixiaozu bahkan tidak bisa menyentuh alam kaisar abadi, apalagi alam kaisar. Medan perang wilayah kekaisaran memang tempat yang sakral. Siapapun yang masuk ke sini akan melihat pertumbuhan kekuatan yang cepat. Kata Zhou Chang tanpa sadar. Xuan Wang, Yuxi, Feng Jiu dan yang lainnya juga menunjukkan harapan yang kuat di mata mereka. Heh, kau salah. Wan Yanyi mensibir. Yang sakral bukanlah medan perang wilayah kekaisaran, tapi pemimpinmu Xiao.
Semua orang tercengang. Wan Yanyi berkata dengan sungguh-sungguh. Hanya ada sedikit orang yang kekuatannya meningkat pesat. Sebagian besar orang hanya bisa menjadi mahyiyat di bawah kaki yang kuat. Bahkan mereka yang berada di alam kaisar abadi ditakdirkan untuk dibunuh sesuka hati. Pemimpinmu Xiao telah menahanmu di sini. Ini adalah perlindungan terbesar untukmu. Sejujurnya, dengan kekuatanmu, kamu bahkan tidak bisa melangkah ke gerbang medan perang wilayah kekaisaran. Kata-kata kamu bahkan tidak bisa melangkah ke gerbang medan perang wilayah kekaisaran segera mengejutkan hati semua orang dan menggetarkan jiwa mereka. Kalimat pemimpin Xiao menahanmu di sini adalah perlindungan terbesar untukmu membuat semua orang merasa malu. Alasan mengapa ada begitu banyak sumber daya di depan semua orang bukanlah karena ada banyak sumber daya di medan perang domain kekaisaran, tetapi karena aliansi domain negara memiliki Xiao Nunu yang memiliki sarana luar biasa. Jika tidak seorang pun dari aliansi negara akan mampu mengambil begitu banyak barang dari medan perang kekaisaran. Xuanwang menarik napas dalam-dalam dan berkata, tolong sampaikan pesan kepada pemimpin aliansi Xiao. Kami, seluruh aliansi negara, bersedia melewati api dan air untuknya, dan tidak akan menolak bahkan kematian. Yu Xiao, Zhou Chang, Su Liang, Feng Jiu dan yang lainnya juga berkata dengan serius, kami, seluruh aliansi negara, bersedia melewati api dan air untuknya, dan tidak akan menolak bahkan kematian. Segera setelah itu, slogan-slogan seragam terdengar di seluruh kota utama aliansi. Kami bersedia melewati api dan air demi pemimpin aliansi Xiao, dan kami tidak akan menolak bahkan satu kematian pun. Suasana tiba-tiba menjadi serius. Wan Yanyi menggaruk kepalanya dengan malu. Baiklah, aku tiba-tiba merasa terinspirasi, jangan pedulikan itu. Wan Yanyi tampaknya tiba-tiba menyadari sesuatu. Tanyakan saja, Master Du, Xie Yelangjun, Duan Yin, Ji Wuyan dan yang lainnya, siapa di antara mereka yang bukan orang kuat terkenal di Tianbang? Bukankah dia mati di medan perang wilayah kekaisaran? Xuan Lang dan Fang Sui bahkan menjadi penguasa Changhaizu, tetapi mereka tetap mati. Oleh karena itu, tidak semua orang bisa terbang ke langit di medan perang wilayah kekaisaran. Menurut pendapat Wan Yanyi, orang yang benar-benar menentang kehendak surga adalah Xiao Nunu. Baiklah, aku pergi dulu. Kalian harus berlatih keras. Terus terang saja, kultivasi kalian terlalu rendah. Kodok tua itu bisa membekukan kalian semua sampai mati hanya dengan satu tarikan napas. Saat dia berkata demikian, Wan Yanyi melompat dan terbang ke punggung Raja Katak Iblis 10.000 tahun. Semua orang merasa malu. Selamat tinggal, kata Wan Yanyi. Selamat jalan, kalian berdua. Semua orang menanggapi. Kemudian, Raja Katak Iblis 10.000 tahun berbalik, menendangkan kakinya, melompat, dan menyerbu langsung ke dalam awan hampa. Selamat tinggal, Tuan Katak Ajaib. Terima kasih atas hadiahmu. Yanying dan Yingwei juga melambaikan tangan ke arah langit. Raja Katak Iblis 10.000 tahun bergerak sangat cepat. Setelah beberapa kali melompat berturut-turut, ia meninggalkan wilayah aliansi negara. Melihat kantong-kantong penyimpanan yang menumpuk seperti gunung di hadapan mereka, dan mengingat apa yang baru saja dikatakan Wan Yanyi, semua orang merasakan berbagai emosi. Semua orang tahu bahwa medan perang domain kekaisaran kaya akan sumber daya, tetapi semua orang mengabaikan kesulitan dan bahaya di dalamnya. Oh, sial, aku baru saja mengatakan hal yang salah. Zhou Chang ingin menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Yu Xiao, Xuan Wang, Feng Jiu dan yang lainnya juga tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Meskipun Xiao Nunu hanya pemimpin nominal dan tidak peduli dengan masalah besar atau kecil, dia benar-benar membantu aliansi negara. Sumber daya yang sebesar itu akan menjadi harta yang sangat besar, tidak peduli di negara bagian mana mereka ditempatkan. Sampaikan perintah ini, semua orang harus mengasingkan diri. Kita tidak bisa menahan pemimpin aliansi Xiao lebih lama lagi, kata Xuan Wang. Semua orang mengangguk, dengan cahaya yang kuat dan berapi-api di mata mereka. Medan perang domain kekaisaran. Kuil pemakaman. Istana pemakaman surga yang tergantung di kehampaan memancarkan aura misterius. Pada saat ini, sesosok badan melangkah masuk ke tempat ini dengan tenang. Dia memandang istana pemakaman surga dari jauh dengan senyum dingin di wajahnya. Kuil pemakaman surga akhirnya ditemukan.
Istana pemakaman surga akhirnya ditemukan. Wosh! Awan debu yang dingin dan hikmat bersiul pergi, dan seorang pemuda menatap istana yang mengambang di kehampaan, senyum muncul di sudut mulutnya. Namun, saat dia hendak terbang ke istana pemakaman surga, sebuah suara terdengar di telinganya. Munantang, kamu benar-benar tidak takut Mahtei? Hah! Pemuda itu tiba-tiba berhenti. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke sebuah gunung di sebelah kiri. Dia melihat seorang pria seusianya duduk di bawah pohon besar di gunung itu. Jisuo, kamu juga di sini. Tentu saja aku di sini. Pria bernama Jisuo itu mengangkat kepalanya sedikit, dengan cahaya redup di sudut matanya. Siapa yang tidak menginginkan seni pemakaman surga di istana pemakaman surga? Munantang menjawab, karena kamu menginginkan seni pemakaman surga, pergilah dan dapatkan saja. Mengapa kamu berpura-pura menjadi dewa dan melakukan trik di sini? Jisuo mencibir. Aku menyelamatkan hidupmu, dan kamu tidak tahu bagaimana cara berterima kasih kepadaku. Sebaliknya, kamu mengejekku di sini. Sepertinya aku seharusnya tidak peduli padamu tadi dan membiarkanmu mati. Munantang mengerutkan kening. Apakah itu konyol? Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Meskipun kamu, Jisuo, berada di peringkat ke-6 dalam daftar surgawi, tetapi Munantang berada di peringkat ke-7. Kamu dan aku hanya berjarak satu tempat. Tidak pasti siapa yang memiliki cara yang lebih kuat. Kutu kupret, aku tidak ingin membuang-buang kata denganmu. Buka saja matamu dan lihat dengan saksama. Siapa yang ada di pintu masuk istana pemakaman surga? Hah! Mendengar ini, mata Munantang menyipit, dan ketika dia melihat dengan saksama, dia melihat sosok tegas berdiri di pintu masuk istana pemakaman surga. Sosok itu tampak tersembunyi dalam kegelapan, memancarkan aura misterius. Munantang sedikit terkejut. Aku bahkan tidak merasakan napasnya. Tunggu, bukan karena aku merasakan napasnya, tetapi karena dia tidak memiliki napas. Saat dia mengatakan itu, Munantang menatap Jisuo. Dia bukan orang yang hidup. Jisuo tersenyum tipis. Reaksimu cukup cepat. Kau bisa langsung tahu bahwa dia bukan orang yang hidup. Itu benar, dia adalah boneka Mahyiyat. Boneka Mahyiyat. Ya, sebelum kita datang, perang telah terjadi di sini, dan istana pemakaman surga telah diambil alih oleh seseorang. Boneka Mahyiyat itu ditinggalkan oleh orang-orang di dalam untuk mencegah kita memasuki istana pemakaman surga. Itu hanya boneka Mahyiyat. Seberapa kuat dia? Munantang mengangkat satu lengan, dan tiba-tiba mengepalkan kelima jarinya. Aura yang kuat melonjak keluar. Aku telah mencapai tingkat tengah alam kaisar, jadi mengapa aku harus takut padanya? Jisuo tersenyum. Kalau begitu, kau sangat kuat. Cahaya dingin melintas di mata Munantang. Ketika aku mendapatkan teknik pemakaman surga ini, aku akan menurunkanmu dari posisi ke-6 di peringkat surgawi. Sudah waktunya untuk menukar peringkat kita. Jisuo mengangkat alisnya sedikit. Kalau begitu pergilah. Aku akan menunggumu di sini. Tapi, izinkan aku mengingatkanmu, dalam pertempuran sebelum kita datang, 2 pembangkit tenaga alam kaisar berpartisipasi di dalamnya. Satu, bernama Lan Ruomei, dan yang lainnya, bernama Xiang Yuzhang. Setelah mendengar ini, wajah Munantang berubah. Lan Ruomei dan Xiang Yuzhang, 2 dari 7 Raja Changhai. Munantang dan Jisuo sama-sama berasal dari Baxingsu, tetapi mereka juga pernah mendengar gelar 7 Raja Changhai. Terutama Xiang Yuzhang, yang memiliki kekuatan dahsyat yang mendekati tahap akhir alam kaisar. Tak disangka, malah dua-duanya datang. Ya, sebenarnya istana pemakaman surga ini pertama kali ditemukan oleh orang-orang dari Changhaizu, dan merekalah yang melanggar larangan istana. Jawab Jisuo. Lalu apa? Lalu, mereka benar-benar musnah. Apa katamu? Setelah kata-kata ini keluar, wajah Munantang berubah lagi dan lagi. Semua orang dari Changhaizu musnah. Selain itu, ada 2 kaisar yang kuat, Lan Ruomei dan Xiang Yuzhang. Munantang menatap Jisuo, seolah mencoba mencari tahu apakah perkataannya itu benar. Tidak percaya. Kalau mencobanya, kamu akan tahu. Kata Jisuo enteng. Kenapa kamu tidak mencoba? Aku takut Mahtei. Kamu. Karena dia tidak tahu apakah yang dikatakan pihak lain itu benar atau salah, Munantang tidak berani bertindak gegabah untuk sementara waktu.
Dia mengenal Jisuo dengan baik. Orang ini sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Dia biasanya tidak akan mengambil tindakan kecuali dia benar-benar yakin. Pada saat ini, sebuah suara rendah terdengar. Aku bisa membuktikan bahwa apa yang dikatakannya itu benar. Swiss, Swiss. Saat kata-kata itu jatuh, dua sosok jatuh dari langit dan muncul di depan Jisuo dan menantang. Ada seorang pria dan seorang wanita. Pria itu memiliki aura yang tenang dan membuat orang merasa bahwa dia sekuat gunung. Sosok wanita itu selincah burung layang-layang yang cepat. Pria itu membawa tombak hitam pekat di punggungnya. Tombak itu memiliki bentuk yang unik, dengan duri-duri dingin yang menjulur keluar di kedua sisi ujungnya. Wanita itu berpakaian merah dan memegang pedang bersarung di tangannya. Meski pedang itu belum terhunus, orang masih bisa merasakan ketajamannya. Pei Yu, tolong bantu Ruyin. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Tanya Munantang. Pria bernama Pei Yu menjawab. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Tentu saja untuk seni pemakaman surga. Munantang berkata, apa gunanya kalian berdua memperebutkan seni pemakaman surga ini? Kalian tidak akan bisa masuk dalam peringkat surga. Mendengar ini, wajah Pei Yu dan Kui Ruyin menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Kui Ruyin membalas, meskipun kita belum menginjakan kaki di peringkat surgawi, kita memiliki kekuatan untuk berada di peringkat surgawi. Hahaha, ini sangat lucu. Jika kita memiliki kekuatan, bagaimana mungkin kita tidak berada di peringkat surgawi? Munantang berkata dengan nada sarkastis. Pei Yu menjawab dengan dingin. Adik perempuanku dan aku tidak suka bertarung dengan orang lain. Selama bertahun-tahun, kami hanya fokus pada latihan dan tidak berpartisipasi dalam pertempuran apapun di peringkat surgawi. Namun, ini tidak berarti bahwa kami tidak memiliki kekuatan untuk menekanmu. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika kita berdua bergabung, kita bahkan dapat menyaingi 5 besar di peringkat surgawi. Wow! Setelah mengatakan itu, aura yang kuat meledak dari badan Pei Yu, dan tekanan tak terlihat menyerbu ke arah Munantang dan Jisuo. Munantang dan Jisuo sama-sama menyipitkan mata mereka sedikit, dengan sedikit rasa dingin di pupil mereka. Mereka berdua tentu tahu bahwa apa yang dikatakan Pei Yu adalah benar. Peringkat surgawi dari peringkat Raja Surgawi Jeushu memiliki persyaratan yang sulit, yaitu seseorang harus mencapai alam kaisar abadi sebelum berusia 200 tahun. Jika Anda melampaui batas ini, Anda tidak akan dapat bersaing untuk mendapatkan peringkat. Di negeri dongeng 9 provinsi, beberapa orang tidak suka bersaing untuk mendapatkan peringkat, jadi nama mereka tidak ada dalam daftar. Ada juga orang yang, karena beberapa alasan khusus, mencapai kesuksesan di kemudian hari dan gagal menjadi kaisar abadi sebelum berusia 200 tahun. Namun, mereka membuat kemajuan pesat dalam latihan mereka selanjutnya, sehingga tidak dapat bersaing untuk mendapatkan peringkat surgawi. Kedua tipe orang ini sama-sama memiliki kekuatan untuk masuk dalam peringkat surgawi, tetapi tidak tercantum dalam daftar. Pei Yu dan Kui Ruyin termasuk dalam kelompok pertama. Mereka memang mampu, tetapi tidak ada dalam daftar. Kui Ruyin melanjutkan, kami tidak akan bersaing untuk mendapatkan peringkat surgawi, tetapi kami bertekad untuk mendapatkan teknik pemakaman surgawi. Munantang dan Jisuo saling memandang dan melihat ketajaman di mata masing-masing. Jisuo mengangkat tangannya. Tolong, seni pemakaman surga ada di istana pemakaman surga. Kau bisa mendapatkannya jika kau memiliki kemampuan. Pei Yu berkata, jangan simpan dalam hatimu, jujur saja, boneka Mahiat ini sangat kuat, adikku dan aku tidak bisa menghadapinya. Aku percaya kalian berdua sama, kau tidak ingin membuang waktu di sini, jika kau menunggu lebih lama lagi, seni pemakaman surga akan jatuh ke tangan orang lain. Lalu kenapa? Munantang bertanya. Kita berempat akan bekerja sama untuk membunuh boneka Mahiat ini. Adapun siapa yang bisa mendapatkan teknik pemakaman surga pada akhirnya, itu tergantung pada kemampuan masing-masing. Kata Pei Yu, kita berempat akan bekerja sama untuk membunuh boneka Mahiat ini. Adapun siapa yang bisa mendapatkan teknik pemakaman surga pada akhirnya, itu semua tergantung pada kemampuan masing-masing. Di luar istana pemakaman surga, 4 sosok bertemu di sini. Munantang, menduduki peringkat ke-7 di peringkat surgawi, dengan basis kultivasi di tahap tengah alam kaisar. Jisuo, menduduki peringkat ke-6 di peringkat surgawi,
dengan basis kultivasi di tahap tengah alam kaisar. Pei Yu dan Kui Ruyin adalah rekan Tao. Meskipun mereka juga berada di tahap tengah alam kaisar, ketika mereka bersatu, mereka dapat mencapai kekuatan tempur yang kuat di tahap akhir alam kaisar. Jika keempat orang ini bersatu, mereka dapat menguasai medan pertempuran wilayah kekaisaran. Terlebih lagi, ini hanyalah kekuatan tempur permukaan dari keempat orang ini. Sebagai jenius tertinggi di peringkat surgawi, mereka secara alami memiliki cara dan kartu truf yang melampaui orang biasa. Kalian berdua bisa memikirkannya. Kui Ruyin melanjutkan, namun, sebaiknya jangan terlalu lama memikirkannya. Bagaimanapun, menunda akan membawa perubahan. Jisuo tersenyum dan berkata, apakah kau benar-benar berpikir bahwa kita berempat bisa membunuh boneka Mahyat itu? Pei Yu menjawab, ada harapan besar. Jisuo menggelengkan kepalanya, menurutku itu agak sulit. Jika terjadi kesalahan, satu atau dua orang akan tergantikan. Kui Ruyin berkata, kau terlalu berhati-hati. Lebih baik aman daripada menyesal. Meskipun aku mendambakan teknik pemakaman surga, aku tidak ingin mengikuti jejak orang-orang di Changhaisu. Lalu apa yang ingin kau lakukan? Tunggu satu orang lagi. Jika orang berikutnya setuju untuk bekerja sama, aku akan bergabung denganmu. Istana Pemakaman Surga. Boneka Mahyat Iblis menjaga pintu masuk aula, dengan bendera naga kekaisaran, senjata sihir tingkat 9, di sisi kirinya, dan tombak hitam Changsen di sisi kanannya. Ia seperti dewa yang gelap, begitu menakutkan sehingga orang-orang tidak berani mendekatinya. Pada saat ini, di dalam Istana Pemakaman Surga, Xiao Nunu dan Jiang Zixue sedang duduk berjajar. Bas! Pada saat ini, Jiang Zixue terbangun lebih dulu, dengan kilatan cahaya berkelebat di matanya. Aku telah berhasil memahaminya. Jiang Zixue menghela napas lega. Yang didapatnya adalah seni membunuh para dewa, sebuah buku ilmu pedang yang lebih cocok untuknya. Namun, Jiang Zixue dapat membuat beberapa perubahan berdasarkan aslinya dan mengubahnya menjadi permainan pedang. Ini bukan tugas yang sulit bagi Valkyrie dari puncak Damengyun. Gadis kecil itu sangat berbakat. Dia telah menguasai isi utama seni membunuh dewa dengan sangat cepat. Sepertinya kita memang ditakdirkan untuk bersama. Suara Kaisar kuno Zhang Tian terdengar. Jiang Zixue mengangkat matanya yang indah dan menatap ke arah api keemasan di depannya. Tidak terlalu sulit, katanya. Hahaha, itu tidak sulit bagimu. Faktanya, banyak orang sebelumnya tidak dapat mempelajari seni membunuh abadi milikku. Kata Kaisar kuno Zhang Tian. Jiang Zixue mengerucutkan bibir merahnya lalu menatap Xiao Nunu di sampingnya. Pada saat ini, Xiao Nunu tidak bergerak seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi, seolah-olah dia telah menolak semua gangguan dari dunia luar. Kapan dia akan bangun? Tanya Jiang Zixue. Kau harus bertanya padanya sendiri. Dia akan bangun jika berhasil, dan dia akan bangun jika gagal. Jawab Kaisar kuno Zhang Tian. Jiang Zixue sedikit mengernyit, seolah-olah pihak lain tidak mengatakan apapun. Pada saat ini, kesadaran Xiao Nunu telah memasuki dunia lain. Ini adalah medan perang misterius yang dipenuhi dengan semangat perang kuno. Di tengah medan perang, berdiri sebuah prasasti batu besar. Prasasti batu itu penuh dengan bercak-bercak belang-belang, bahkan ada yang rusiak. Xiao Nunu duduk di bawah prasasti batu, menatap tulisan-tulisan pada prasasti itu. Apa sebenarnya teknik pemakaman langit itu? Xiao Nunu bertanya dalam hati. Bas! Rune menyala dengan tenang satu demi satu. Setiap rune yang menyala mengandung moralitas tertinggi. Tanpa disadari, Xiao Nunu merasa bahwa ia telah memasuki keadaan misterius. Ia tampak berada dalam kegelapan. Rune-rune itu berkedip-kedip di depan matanya seperti kunang-kunang, samar dan ilusi. Xiao Nunu mencoba menangkapnya, tetapi begitu dia menyentuh rune itu, mereka langsung menghilang. Aneh sekali. Xiao Nunu menggeleng tak berdaya. Meskipun ada keraguan dalam hatinya, dia tidak terburu-buru. Keadaan mentalnya melambat dan dia terus menatap rune kuno di monumen pemakaman surga. Tulisan-tulisan pada prasasti batu itu tampak semakin banyak, rapat dan sangat cemerlang. Xiao Nunu tampaknya telah memahami beberapa aturan, tetapi dia tidak dapat menentukan aturan apa saja itu. Di luar kuil surga pemakaman, Jisuo, Munantang, Pei Yu dan Kui Ruyin, empat kaisar yang kuat, terdiam.
Mereka berempat tidak berbicara sejak saat itu. Hingga kini, tak seorang pun memecah kesunyian. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika kita menunda lebih lama lagi, seni pemakaman surga akan benar-benar jatuh ke tangan orang lain. Munantang, yang berada di peringkat ketujuh di peringkat surgawi, adalah orang pertama yang kehilangan kendali atas kegelisahan batinnya. Jisuo yang sedang duduk di bawah pohon, perlahan membuka matanya. Kekuatan boneka Mahyia tidak boleh diremehkan. Bahkan bisa membunuh mereka yang berada di tahap akhir alam kaisar. Munantang mengerutkan kening. Penakut. Pei Yu berkata, tetap di sini sepanjang waktu bukanlah solusi. Jisuo menjawab, sudah kubilang, tunggu satu orang lagi. Jika dia setuju untuk bergabung, kita akan bergabung. Jika kamu tidak sabar, kamu bisa bekerja sama dengan 3 orang. Tim 3 orang. Mendengar ini, Munantang, Pei Yu, dan Kui Ruyin saling memandang, dan ada makna yang dalam di mata mereka bertiga. Pada saat ini, energi darah yang melonjak mengalir ke sisi ini. Semuanya, apakah kalian butuh bantuanku? Pria itu memancarkan aura gelap, dan di belakangnya, dia membawa peti mah teh persegi panjang. Peti mah teh itu diikat dengan rantai besi dan disumbat dengan jimat, menampakkan kesan aneh di mana-mana. Orang yang datang tidak lain adalah murid Sekte Dewa Darah, Sue Yingfeng. Sue Yingfeng, peringkat ke-9 di peringkat surgawi. Munantang memandang orang yang datang, senyum jenaka di wajahnya. Jisuo berkata, kultivasimu sedikit kurang. Beberapa orang memandang Jisuo. Yang terakhir melanjutkan, sejauh yang aku tahu, kalian bahkan belum mencapai Emperor Realm. Pei Yu dan Kui Ruyin tidak bisa menyembunyikan kekecewaan di wajah mereka. Kultivasi Sue Yingfeng hampir mencapai level kuasa Emperor Realm, yang setara dengan memiliki 1 kaki di tengah-tengah Emperor Realm. Dibandingkan dengan mereka berempat, masih ada celah yang jelas. Sue Yingfeng tidak sedih dengan tanggapan Jisuo. Dia tersenyum muram dan berkata, aku tidak datang ke sini sendirian. Hanya beberapa prajurit udang dan jenderal kepiting di belakangmu. Munantang bertanya dengan nada sarkastis. Tidak jauh di belakang Sue Yingfeng, ada sekelompok orang yang mengikutinya. Orang-orang ini adalah Qin Yanxin, Shen Wei, Li Yuan dan lainnya dari kuil raksasa. Tidak, Sue Yingfeng menyangkal, maksudku. Bukan mereka. Saat kata-kata itu terucap, energi darah yang lebih kuat mengalir dari belakang, dan arus dingin yang menusiuk tulang menghantamnya. Sosok merah tua tiba-tiba muncul di belakang Sue Yingfeng. Sosok ini diselimuti cahaya darah yang tak berujung, dan bahkan rambutnya yang panjang pun berwarna merah. Raja Mahyia Darah. Pei Yu berkata dengan suara berat. Kui Ruyin juga menunjukkan ekspresi terkejut. Kamu benar-benar memurnikan Raja Mahyia Darah. Sue Yingfeng tertawa aneh. Sekarang, apakah aku punya kualifikasi untuk bergabung denganmu? Sekarang, apakah aku memenuhi syarat untuk bergabung denganmu? Sue Yingfeng menunjukkan senyum licik di wajahnya. Raja Mahyia Darah di belakangnya memiliki aura yang lebih dingin. Jisuo berdiri perlahan. Tentu saja. Begitu kata-kata ini keluar, mata Munantang, Pei Yu, dan Kui Ruyin juga berbinar. Akhirnya dia bersedia mengambil tindakan. Beberapa orang sudah tidak sabar. Hei, cepatlah. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi, desak Munantang. Ayo pergi, kata Jisuo. Seketika, 6 sosok, termasuk Raja Mahyia Darah, melompat dan terbang menuju ke arah istana pemakaman surga. Pada saat yang sama, di gerbang istana pemakaman surga, cahaya redup melintas di mata boneka Mahyia Dewa Iblis. Swiss, Swiss, Swiss. Terdengar beberapa suara kentut yang cepat, dan 5 orang serta sesosok Mahyia tiba-tiba muncul. Aku pergi dulu. Munantang, yang menduduki peringkat ke-7 di peringkat surgawi, menunjukkan senyum gembira di wajahnya. Dia mengajukan diri untuk memimpin. Dia berubah menjadi petir biru dan bergegas menuju Mahyia Dewa Iblis. Hei, halo, pengawal setia, cibiran Munantang terdengar. 2 sinar cahaya iblis tiba-tiba keluar dari mata boneka Mahyia Iblis. Bang! Cahaya malapetaka iblis dan petir yang diubah oleh Munantang bertabrakan satu sama lain, langsung meledakkan akibat yang kacau.
Munantang segera bergerak mundur, seberkas cahaya iblis berkelebat di sekelilingnya, dan ada sedikit ekspresi terkejut di wajahnya. Kekuatan ini memang sangat kuat. Wus! Itu terjadi dalam sekejap, boneka Mahiat Iblis itu meraih tombak kegelapan Changsen di sampingnya dan bergegas keluar. Ia menusukkan tombak di tangannya langsung ke tenggorokan Munantang. Cepat sekali, raut wajah Munantang sedikit berubah. Hei! Pada saat ini, Jisuo, yang berada di peringkat ke-6 dalam daftar surgawi, mensibir. Sudah kubilang, itu bukan boneka Mahiat biasa. Dentang. Saat suara Jisuo jatuh, kapak perang bergagang pendek muncul di tangannya. Kapak perang itu diangkat tinggi, lalu ditebaskan ke depan, lalu bilah kapak yang besar menebas ke arah Mahiat Iblis itu. Kapak penakluk iblis. Bunuh. Jisuo mengetahui kemampuan boneka Mahiat Dewa Iblis, jadi saat dia bergerak, dia tidak berniat memuji dan langsung menggunakan senjata abadi tingkat abadi, kapak penakluk iblis. Bang! Kapak itu menghantam Mahiat Dewa Iblis dengan keras, dan gelombang kekuatan yang lebih dahsyat meledak di gerbang istana pemakaman surga. Munantang juga memanfaatkan kesempatan ini untuk terbang ke dalam kehampaan. Di sisi lain, meskipun boneka Mahiat Dewa Iblis menerima serangan langsung dari Jisuo, kerusakannya terlalu serius dan hanya tanda putih yang muncul di dadanya. Pertahanan yang sangat kuat. Peiyu menangkis tombak hitam di belakangnya dengan punggung tangannya, lalu berkata kepada Kui Ruyin di sampingnya. Adik perempuan, kamu harus berhati-hati, jangan sampai terluka oleh monster ini. Kui Ruyin tersenyum tipis. Jangan khawatir, kakak senior, meskipun monster ini kuat, sulit untuk mengalahkan begitu banyak dari kita. Bisakah kamu menunjukkan rasa cintamu setelah pertarungan? Munantang berkata dengan tidak puas. Hati-hati, dia datang. Jisuo memperingatkan. Swiss. Begitu kata-kata itu terucap, boneka Mahiat Iblis itu mengangkat tombak hitamnya dan membunuh semua orang. Peiyu mensibir. Kau hanyalah boneka yang dikendalikan seseorang. Kau seharusnya tidak ada di dunia ini. Seketika, Peiyu mengayunkan tombak hitamnya, dan ribuan aliran udara hitam melesat ke langit dan berkumpul di atas kepala Peiyu. Dalam sekejap mata, aliran udara itu mengembun menjadi bola sihir hitam yang besar. Bunuh dengan Jeuyu Loyan. Peiyu menggunakan tombaknya sebagai penunjuk arah dan menunjuk sasaran. Dalam sekejap, bola sihir hitam itu melesat menuju boneka Mahiat Dewa Iblis. Mata dingin Mahiat Iblis itu berkilat merah. Ia melambaikan bendera naga kekaisaran di tangannya, dan seekor naga iblis oranye segera terbang keluar. Duar. Naga ajaib oranye itu bertabrakan langsung dengan bola ajaib hitam. Dengan ledakan yang mengejutkan, bola ajaib hitam itu terkoyak oleh naga itu. Langit dipenuhi dengan cahaya dan bayangan hitam, berputar-putar ke segala arah. Naga ajaib oranye itu terus menyerang ke arah Peiyu. Peiyu sedikit terkejut. Tombak di tangannya berputar di depannya, membentuk perisai pertahanan. Bang! Naga oranye itu menghantam perisai, dan kekuatan dahsyat meledak ke langit. Saudaraku, aku di sini untuk membantumu. Kui Ruyin menghunus pedang di tangannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kui Ruyin menari dengan anggun seperti kupu-kupu roh. Dia memegang pedang di tangan kanannya dan jari-jari pedang di tangan kirinya menyapu pedang, menunjukkan kebanggaan dan keanggunannya kepada dunia. Tarian pedang bayangan dewa. Swiss, Swiss, Swiss. Tiba-tiba, dengan boneka Mahiat Dewa Iblis sebagai pusatnya, 7 atau 8 hantu klon Kui Ruyin muncul di segala arah. Proyeksi klon ini melepaskan gerakan pedang yang berbeda dan menyerang Mahiat Iblis di saat yang bersamaan. Duar, duar, duar. 7 atau 8 energi pedang menghantam badan boneka Mahiat Dewa Iblis. Energi pedang saling terkait, seperti pintu air yang terbuka untuk melepaskan gelombang, letusannya sulit dihentikan. Boneka Mahiat belaka, tidak lebih dari ini. Badan asli Kui Ruyin mengarahkan pedangnya ke langit, menggambar lingkaran pedang melingkar. Kemudian, dia mengangkat pedang dan menusukkannya, dan seberkas cahaya pedang perak melesat keluar. Cahaya pedang ini mengandung kekuatan memahtekkan yang mengerikan, lebih menyerupai pelangi putih, dan langsung melesat menuju badan boneka Mahiat Dewa Iblis. Bang! Gelombang pedang yang indah menyebar di kehampaan. Sementara langit dan bumi berguncang, istana pemakaman surga di bawah berguncang dengan gelisah.
Namun, yang mengejutkan banyak orang, boneka Mahiat Dewa Iblis itu masih belum jatuh. Ia bertahan dari serangan terus-menerus dari semua orang dan tetap ulet maju. Pada saat ini, Sue Yingfeng, yang menduduki peringkat ke-9 di peringkat surgawi, juga melancarkan serangan. Atas instruksinya, Raja Mahiat Darah yang ada di sebelahnya mengeluarkan semburan darah yang dahsyat dan menyerang boneka Mahiat Dewa Iblis. Swoosh! Raja Mahiat Darah bergerak sangat cepat. Matanya berwarna merah darah dan rambut merah panjangnya berkibar tertiup angin. Arus udara berwarna darah seperti sutra mengelilingi lengannya, dan Raja Mahiat Darah meninju keluar gelombang kejiut merah. Namun boneka Mahiat Iblis itu tidak menghindar atau menghindar, ia melemparkan tombak hitam di tangannya. Dentang! Tombak hitam itu diselimuti cahaya malapetaka iblis, bagaikan kilat merah. Bang! Pada saat kedua kekuatan itu bertabrakan, gelombang tinju yang dilontarkan oleh Raja Mahiat Darah langsung terkoyak-koyak. Meskipun itu hanya senjata sihir tingkat 9 yang super, kekuatan tombak Chang Sen Ming di tangan boneka Mahiat Dewa Iblis lebih besar daripada senjata abadi tingkat abadi biasa. Duar. Detik berikutnya, tombak hitam Chang Sen langsung menembus badan Raja Mahiat Darah. Kekuatan tumbukan yang besar mendorong Raja Mahiat Darah mundur. Jisuo, Munantang, Pei Yu, dan Kui Ruyin semuanya tampak tidak senang. Kau, Raja Mahiat Darah, terlalu lemah, kata Munantang. Namun detik berikutnya, Munantang berubah pikiran. Ia melihat Raja Mahiat Darah benar-benar mencengkeram tombak Chang Sen Ming di tengah dadanya dengan satu tangan dan menariknya dengan paksa. Segera setelah itu, untaian rune berwarna darah berkumpul ke arah luka tersebut, dan luka di badan Raja Mahiat Darah sembuh seketika. Tanpa menunggu boneka Mahiat Dewa Iblis memanggil kembali tombak Chang Sen Ming, Raja Mahiat Darah mengayunkan tombak Chang Sen Ming ke arah Sue Yingfeng. Hehe, saudara pendeta, masih terlalu dini untuk berbicara, kata Sue Yingfeng sambil tersenyum. Seketika, Sue Yingfeng melemparkan jimat ajaib. Swoosh! Jimat abadi itu terbang menuju tombak Chang Sen Ming dan menempel di badan tombak itu. Bas! Tiba-tiba, jimat peri itu bersinar terang, melepaskan lingkaran cahaya rune. Sue Yingfeng membentuk segel dengan satu tangan. Dilarang! Lingkaran rune itu segera menyusut, dan kemudian, seperti rantai besi, ia memenjarakan tombak Chang Sen Ming. Untuk sesaat, tombak Chang Sen Ming melayang di kehampaan dan tidak lagi memancarkan fluktuasi kekuatan spiritual apapun. Melihat senjata yang disegel oleh jimat abadi, mereka bahkan lebih terkejut. Beberapa trik, kata Kui Ruyin. Hei, terima kasih atas pujianmu, kakak senior. Begitu Sue Yingfeng selesai berbicara, dia sekali lagi mengendalikan Raja Mahiat Darah untuk menyerang boneka Mahiat Dewa Iblis. Transformasi kelima Dewa Raksasa. Transformasi Dewa Perang. Raungan rendah datang dari tenggorokan Raja Mahiat Darah, dan badannya dengan cepat membesar, dan dalam sekejap mata ia berubah menjadi raksasa berlengan 8 dengan darah yang melonjak. Raksasa berlengan 8 itu terus-menerus menepukkan telapak tangannya, mengirimkan 8 kekuatan telapak tangan yang mengerikan untuk menghantam Mahiat Dewa Iblis. Mata boneka Mahiat Dewa Iblis itu memuentehkan cahaya malapetaka Dewa Iblis, yang menghancurkan 8 kekuatan telapak tangan satu demi satu. Bang! Kekuatan cahaya perampok yang tersisa kemudian mengenai Raja Mahiat Darah, dan dia terlempar kembali. Itu sebenarnya adalah 5 transformasi Dewa Raksasa. Kamu mengubah Duan Yin menjadi Mahiat Darah, kata Jisuo sambil mengayunkan kapak penakluk iblis untuk menyerang boneka Mahiat Dewa Iblis. Munantang juga terbang mendekat. Tidak heran aku merasa Raja Mahiat Darah ini tampak familiar, caramu cukup kejam. Kui Ruyin mendesak gerakan pedang dan berkata, seperti yang diharapkan dari jenius teratas dari Sekte Dewa Darah, kau cukup ahli dalam memurnikan Mahiat. Tombak hitam di tangan Pei Yu terisi. Aku punya rasa hormat baru padamu. Sue Yingfeng terkekeh dan berkata, terima kasih atas penegasanmu. Sue Yingfeng membentuk segel dengan satu tangan, dan Raja Mahiat Darah sekali lagi meletus dengan aura pembunuh yang lebih kuat dari sebelumnya. Transformasi kelima dari Dewa Raksasa. Transformasi menjadi binatang buas. Energi darah yang mengerikan meledak, dan raksasa berlengan 8 itu tiba-tiba berubah menjadi gajah dewa sebesar gunung.
Aura gajah dewa ini meledak ke langit, dan badannya seperti perunggu, dengan kulitnya ditutupi pola magma. Kelihatannya sangat berdampak secara visual. Seketika 5 kekuatan mengerikan itu serentak menghantam mahiyat dewa iblis itu. Kapak perang Jisuo jatuh, kekuatan telapak tangan Munantang meletus, energi pedang Kuiruyin menebas ke bawah, cahaya tombak Peiyu membelah langit, dan gajah raksasa yang diubah oleh Raja Mahiyat Darah menabrak langit seperti binatang buas, mengguncang galaksi. Duar, superposisi berbagai kekuatan mengguncang bumi dan menghancurkan langit. Boneka Mahiyat Dewa Iblis menahan kekuatan 5 pembangkit tenaga alam Kaisar secara berturut-turut, dan segera mundur ke belakang. Energi iblis di badannya sedikit tidak teratur, dan matanya memancarkan cahaya iblis yang kacau. Menyaksikan kejadian ini, keterkejutan di wajah mereka pun semakin menjadi-jadi. Tidak bisa dibunuh. Munantang mengerutkan kening. Dengan kekuatan seperti itu, mereka hanya mampu memukul mundur mahiyat dewa iblis tetapi gagal melukainya dengan serius. Hal ini sungguh tidak dapat dipercaya oleh semua orang. Jisuo berkata dengan suara yang dalam. Boneka mahiyat iblis ini lebih ulet dari yang kita duga. Sepertinya kita hanya bisa menyegelnya tetapi tidak bisa membunuhnya. Peiyu juga berkata, dan itu hanya bisa disegel untuk waktu yang singkat. Kalau begitu, segel saja, kata Kuiruyin. Semua orang tahu teknik penyegelan Dewa 4 Segel, kan? Tanya Jisuo. Tentu saja, ini adalah salah satu teknik penyegelan yang paling umum di negara bagian Baxing. Ada beberapa sekte dan kekuatan yang tidak mengetahuinya. Aku telah mempelajarinya sejak lama. Munantang menjawab. Bagaimana denganmu? Ya, Peiyu dan Kuiruyin mengangguk bersamaan. Baiklah. Kita berempat akan bekerja sama untuk melakukan teknik penyegelan 4 segel dewa, dengan bantuan Sui Yingfeng dan Raja Mahiyat Darahmu. Kata Jisuo. Sui Yingfeng terkekeh dan berkata, saya senang bisa membantu. Baiklah. Mari kita mulai. Tanpa ragu, Jisuo, Munantang, Peiyu, dan Kuiruyin segera menggunakan kekuatan penyegelan mereka. Keempat orang itu berada di 4 arah boneka mahiyat dewa iblis. Mereka melihat 4 sinar cahaya dengan warna berbeda melesat lurus ke langit dan kemudian berpotiongan di kehampaan. Boom! Guntur bergemuruh dan awan gelap membumbung tinggi. Dalam sekejap, cahaya rune yang tak terhitung jumlahnya menyebar di langit. Saat lingkaran sihir besar berputar di atas kepala boneka mahiyat dewa iblis, segel dewa bersisi 4 perlahan jatuh. Segel dewa bersisi 4 ini seperti gunung, dan masing-masing sisinya ditutupi dengan rune kuno. Di bagian bawah, ada kata Megah Aderajat. Mereka berempat bekerja sama untuk memanggil 4 segel suci dan menekan mahiyat dewa iblis. Dentang, duar, sebuah bayangan besar menutupi boneka mahiyat dewa iblis. Menghadapi segel gabungan dari keempat pembangkit tenaga Kaisar Rilem ini, mata boneka mahiyat dewa iblis itu dingin dan tidak ada ekspresi di wajahnya. Ia terlihat sedang mengangkat bendera naga kekaisaran, yang setelah menyerap sejumlah besar kekuatan dewa iblis, tiba-tiba memuentekan sinar cahaya dewa iblis yang spektakuler. Cahaya malapetaka iblis itu bagaikan pilar petir, melesat lurus ke atas dan menghantam keempat segel dewa. Duar. Kekuatan besar itu bertabrakan, dan kekosongan bergetar terus-menerus. Cahaya kesengsaraan dewa iblis dan 4 segel ilahi saling berhadapan, namun tak satu pun menyerah. Jisuo, Munantang, Peiyu dan Kuiruyin tiba-tiba merasakan bahwa segel ilahi 4 arah sedang terangkat. Bahkan dengan upaya gabungan dari 4 orang, tampaknya sulit untuk menekan boneka mahiyat dewa iblis ini. Kekuatan yang luar biasa. Peiyu mengerutkan kening. Kutu kupret, boneka mahiyat macam apa ini? Munantang tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Sejujurnya, pada awalnya, Munantang sebenarnya tidak percaya dengan apa yang dikatakan Jisuo. Dia mengira Jisuo melebih-lebihkan, tetapi dia tidak menyangka bahwa begitu mereka bertarung, dia akan benar-benar merasakan kekuatan boneka mahiyat dewa iblis. Pada saat yang sama, di dalam istana pemakaman surga, Jiang Zixue telah menyadari keributan hebat di luar. Dia menatap Xiao Nunu di sampingnya dengan sedikit khawatir. Pada saat ini, Xiao Nunu belum bangun. Dia masih asyik dengan pemahamannya tentang seni pemakaman surga. Aku tidak tahu apakah boneka mahiyat itu bisa menghentikannya. Jika tidak bisa, maka aku hanya bisa. Jiang Zixue mengerutkan kening,
dan setelah ragu-ragu sejenak, dia berdiri dan melihat keluar istana pemakaman surga dengan sepasang mata dingin. Bersambung.